Misal Sidin sudah beribadah macam-macam, berhaji setiap tahun misalnya, subhanallah. Umrah tiap bulan misalnya. Lalu pas sudah tua di umur 60 misalnya melakukan kesyirikan kepada Allah. Nah, maka semua ibadah yang Sidin kerjakan ya, dari halus ya, dari Sidin mumayyiz sampai berumur 60 tahun, bermacam-macam sudah ibadah sepanjang umur Sidin mengerjakan, ternyata melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala sekali saja, maka menggugurkan seluruh amalan yang telah dikerjakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima amma ba'du fa in asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin ay fid dini bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan subuh ini Allah masih senantiasa memudahkan kita berkumpul bersama demi untuk mengerjakan sebuah tugas utama kita, yaitu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ibadah sangat banyak jenisnya, entah ibadah berkaitan dengan lisan, dengan perbuatan, atau ibadah yang berkaitan dengan yang wajib ataupun yang sunnah. Maka semua ibadah-ibadah tadi kalau ingin diterima Allah Subhanahu wa taala dan diberikan ganjaran, maka tentu ibadah yang harus dilandasi dengan ilmu agama. Maka tidak bisa ibadah diterima Allah kecuali harus dilandasi dengan ilmu agama. Kemudian salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad SAW dan kepada para keluarga, para sahabat dan para pengikut beliau sampai hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Kita memasuki hadis yang berikutnya tentang almu sya'niz zina bihali latil jar, atau juga berkaitan dengan asyirik, dengan kesyirikan. Itu hadis yang berkaitan dengan kesyirikan dan dosa-dosa besar. Di antaranya adalah berzina ya dengan istri tetangga, berzina dengan istri tetangga. Maka pada zaman sekarang pian lihat, pian dengar di berita televisi terjadi demikian, bahwa ada seseorang laki-laki yang ternyata selingkuh dengan istri tetangganya. Karena memang para laki-laki ini mereka kerja dari pagi sampai sore, sehingga rumahnya kosong, sehingga suaminya tidak ada di rumah. Kalau seandainya ada seorang tangga laki-laki yang tidak amanah, yang buruk dan seterusnya, maka bisa jadi dia merayu istri-istri mereka, kemudian akhirnya mereka mau melakukan hubungan perzinahan. Maka ternyata ada dosa yang paling besar ya setelah kesyirikan dan seterusnya, yaitu berzina dengan istri tetangga. Kita baca hadisnya. Wa an Ibnu Mas'udin radhiyallahu taala anhu qala sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyu dzambi a'zam qala an taj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqaka. Qultu thumma ayyu qala an taqtula waladaka khasyata an ya'kula ma'aka. Qultu ay thumma ayyu qala antuzaniya halilata jarika muttafaqun alaihi.
Dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau berkata, aku bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dosa apa yang paling besar? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, yaitu engkau menjadikan sekutu ya, atau tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala. Padahal Dia Allah yang menciptakanmu ya. Maka kelaziman dari Sang Pencipta adalah satu-satunya yang diibadahi. Kemudian Abdullah bin Mas'ud bertanya lagi, kemudian apa setelahnya? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, engkau membunuh anakmu karena khawatir dia makan bersamamu. Khawatir fakir, lalu anaknya dibunuh. Kemudian aku mengatakan dan bertanya lagi, kemudian apa setelah itu, wahai Rasulullah? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, engkau berzina dengan istri tetanggamu. Engkau berzina dengan istri tetanggamu. Maka hadis ini menjelaskan tentang 3 dosa yang paling besar yang sangat membinasakan dan menghancurkan. Maka yang pertama adalah melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala atau menjadikan tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala. Maka makhluk yang lemah ini tidak boleh dijadikan sebagai sesembahan. Kalau kita menyembah dan beribadah kepada makhluk, maka seakan-akan kita menjadikan makhluk ini tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala. Padahal Allah satu-satunya Maha menciptakan, Maha kuasa, Maha mengatur, menghidupkan, mematikan, maka tidak ada yang sebanding dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah yang dinamakan dengan syirik besar atau syirkul akbar, syirik yang paling besar. Dan ini menunjukkan bahwa syirik itu bertingkat-tingkat. Syirik bertingkat-tingkat. Ada syirik kecil, ada syirik besar. Maka syirik besar adalah ketika menjadikan tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala. Maka syirik akbar ini atau dosa yang paling besar ini ya, karena berkaitan dengan pelanggaran terhadap hak Allah Subhanahu wa taala, maka mendatangkan berbagai macam kebinasaan atau kehancuran ya. Yang pertama, bencana pertama ketika seseorang itu melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka syirik akbar itu menggugurkan atau menghapuskan seluruh ya amalan yang telah dikerjakan oleh pelakunya. Ya. Misal Sidin sudah beribadah macam-macam, berhaji setiap tahun misalnya, subhanallah, umrah tiap bulan misalnya, lalu pas sudah tua di umur 60 misalnya melakukan kesyirikan kepada Allah. Nah, maka semua ibadah yang Sidin kerjakan ya, dari halus ya, dari Sidin mumayyiz sampai berumur 60 tahun, bermacam-macam sudah ibadah sepanjang umur Sidin mengerjakan, ternyata melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala sekali saja, maka menggugurkan seluruh amalan yang telah dikerjakan. Maka ini adalah kerugian yang sangat besar ya. Kita berandai-andai misalnya kita bisa duit 1 triliun, pian kumpulkan dari halus sampai umur 70 tahun. Tiba-tiba kebakaran rumah pian, maka harta pian juga habis. Ya, semuanya harta yang 1 triliun tadi habis. Maka pasti kita sangat sedih karena kita sudah bersusah payah mengumpulkan duit tadi untuk keluarga, untuk macam-macam ya, keperluan ini dan itu. Maka itu sudah sangat merugikan kita dan membuat kita sangat sedih. Maka bagaimana kalau tabungan satu-satunya di akhirat, di alam kubur ternyata habis, ternyata terhapuskan karena perbuatan dosa kesyirikan. Maka ini adalah musibah yang paling besar ya, kebinasaan yang paling besar, melebihi besarnya harta yang hilang, rumah yang hilang, bahkan keluarga yang meninggal dunia ya. Maka itu adalah kesyirikan atau syirik akbar. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Az-Zumar ayat 65, la in asyrakta la yahbatanna 'amaluka wa la takunanna minal khasirin. Kata Allah Subhanahu wa taala, sungguh jika engkau, jadi khitab ini Allah tujukan kepada Nabi Muhammad. Sungguh jika engkau wahai Muhammad melakukan kesyirikan, niscaya gugurlah seluruh amalmu dan engkau benar-benar akan termasuk orang-orang yang merugi, kata Allah Subhanahu wa taala. Maka sekelas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jika beliau melakukan kesyirikan,
maka Allah tidak pandang bulu. Rasulullah pun juga demikian. Seluruh amalnya pun akan terhapuskan, akan menjadi gugur dan menjadi orang yang merugi, ya, tentu di hari kiamat. Maka di sini menunjukkan bahwasanya kita harus sangat waspada dan hati-hati terhadap bencana ini. Melebihi bencana banjir, ya, gunung Merapi, gempa dan seterusnya itu adalah bencana dunia, namun kesyirikan adalah bencana berkaitan dengan akhirat. Ya. Maka Allah akan menghapuskan seluruh amalan, ya, bagi orang yang melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian itu kan tadi khitabnya kepada Rasulullah. Kemudian khitabnya, pembicaraannya kepada umatnya. Dalil yang lain surah Al-An'am ayat 88, firman Allah Subhanahu wa taala, "Walau asyraku lahabita anhum ma kanu ya'malun." Kalau mereka, ya, ini khitabnya juga kepada para rasul, ya, kemudian juga kepada selain para rasul. Mereka melakukan kesyirikan, maka akan gugur seluruh amalan mereka, ya. Maka ini adalah perbuatan mungkar yang paling mungkar. Kan kita diperintahkan beramar ma'ruf dan bernahi mungkar. Maka perkara ma'ruf, ya, perkara yang baik, paling baik adalah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Maka perbuatan mungkar yang paling mungkar adalah kesyirikan, adalah melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bencana kedua dari melakukan kesyirikan adalah orang yang melakukan syirik besar, syirik akbar, maka dosa-dosanya tidak akan diampuni Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sudah satu keharusan ketika dia meninggal dunia melakukan kesyirikan besar, ya, tidak sempat bertaubat, maka sudah dia tidak diterima atau tidak diampuni segala dosa-dosanya. Ini berbeda dengan dosa besar yang lain. Bahkan membunuhkah misalnya, kemudian semalam itu supporter banyak meninggalan. Kemudian misalnya berzina kah, minum khamar kah, makan harta riba kah. Ini masih bisa diampuni Allah Subhanahu wa taala. Ya, masih bisa apa? Diampuni ketika dia meninggal dunia, walaupun dia tidak sempat bertaubat, ada kemungkinan bagi orang yang Allah kehendaki. Misalnya dia melakukan perzinahan, macam-macam dosa besar. Namun ternyata sisi yang lain dia juga melakukan kebaikan, maka bisa jadi Allah mengampuni orang tersebut, selama dosa besarnya bukan kesyirikan. Maka sangat mungkin Allah mengampuni orang tersebut. Ini adalah umum yang sudah kita ketahui. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala surah An-Nisa ayat 88, "Innallaha la yaghfiru ay yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha." Kata Allah Subhanahu wa taala, sungguh Allah tidak akan mengampuni dosa kesyirikan. Jadi mutlak sudah, kalau kesyirikan maka tidak akan diampuni kecuali dengan bertaubat. Dan Allah mengampuni selain dosa kesyirikan bagi orang yang Allah kehendaki. Nah, maka ketika dia melakukan kesyirikan, syirik besar, kemudian dia meninggal dunia, maka tadi dosa amalannya terhapuskan. Kemudian yang kedua, dia tidak diampuni. Namun kalau seandainya dosa besarnya bukan syirik besar, maka ada kemungkinan dia diampuni Allah Subhanahu wa taala walaupun dia belum sempat bertaubat. Jadi tidak ada cara lain agar Allah mengampuni kita dari syirik besar adalah kecuali dengan bertaubat dengan sebenar-benar taubat. Kemudian, nah, seandainya nih kalau dosa syirik ini bisa diampuni Allah, maka tentu, ya, keluarga para nabi lah yang paling berhak diampuni. Seperti misalnya Abu Thalib meninggal dunia dalam keadaan kafir. Kemudian juga salah satu anak Nabi Nuh meninggal dalam keadaan kafir. Kemudian seperti juga istri Nabi Lut juga meninggal dalam keadaan kafir. Ayah Nabi Ibrahim juga meninggal dalam keadaan kafir. Terlebih Abu Thalib ini paman Nabi. Memang dia meninggal dalam keadaan kafir. Tetapi semasa hidupnya Abu Thalib ini membantu Nabi, membela Nabi, bahkan rela mati demi membantu Nabi, menolong Nabi. Namun usaha dia berbuat baik kepada Nabi tidak bernilai apa-apa di sisi Allah. Kenapa? Karena dia meninggal dalam keadaan kafir. Ya. Makanya saking sayangnya Nabi kepada Abu Thalib, ya,
Sampai ketika dia meninggal dunia, Rasulullah ingin memintakan ampun, ya, agar Abu Thalib ini diampuni Allah Subhanahu wa taala. Namun ternyata Allah menurunkan ayat bahwa tidak pantas bagi Nabi untuk memintakan ampun bagi orang yang musyrikin, sekalipun ada hubungan kekerabatan, karena mereka meninggal dalam keadaan kafir. Ini dalil bahwasanya tidak boleh mendoakan keampunan bagi orang yang meninggal dunia dalam keadaan kafir, sekalipun dia adalah keluarganya sendiri, sekalipun dia adalah keluarga Nabi, ya. Allah mengingatkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Kemudian jasa Abu Thalib ini sangat luar biasa. Kalau kita baca sejarah, ya, setelah kakek Nabi meninggal dunia Abdul Muthalib, maka siapa yang menjaga mihragu Nabi? Abu Thalib. Sampai Nabi menikah, punya anak, ya. Kemudian sampai Abu Thalib meninggal dunia. Jadi sangat besar jasa dan kebaikan Abu Thalib kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun tadi kebaikan Abu Thalib tidak bernilai di sisi Allah karena dia tidak beriman. Maka kebaikan dia tidak menyelamatkan dia dari siksa api neraka. Kemudian bencana yang ketiga dari melakukan kesyirikan adalah orang yang meninggal dalam kondisi melakukan kesyirikan atau dalam keadaan kafir, maka dia mustahil akan masuk ke dalam surga. Kemustahilannya ini Allah gambarkan seperti onta yang masuk ke dalam lubang jarum. Onta masuk ke lubang jarum, bisa enggak? Jangankan onta pulpen ini, ada jarum halus, kalau kada masuk, mustahil masuk. Begitulah mustahilnya orang kafir masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Orang yang melakukan kesyirikan besar mati di atasnya masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Ini seperti yang Allah gambarkan, ya, nyatakan dalam surah Al-Maidah ayat 72, firman Allah Subhanahu wa taala, innahu may yusyrik billah faqad harramallahu alaihil jannah wa ma'wahun nar wa ma lidzalimin min ansar. Sesungguhnya orang-orang yang melakukan kesyirikan dalam kurung syirik besar, maka pasti Allah mengharamkan baginya surga dan tempat kembalinya adalah neraka, dan tidaklah bagi orang-orang yang zalim itu memiliki seorang pun dari penolong. Tidak ada yang menolong mereka di hari kiamat ketika mereka mati dalam keadaan melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah di sini Rasulullah menyebutkan dosa yang paling besar, yaitu melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dosa besar yang berikutnya adalah membunuh anak, ya, karena takut akan mengurangi rizki, ya. Ya, misalnya dia aborsi atau apa, ya, khawatir karena malu dan seterusnya, atau dia buang anaknya ke sungai, ya, maka ini adalah dosa besar yang paling besar. Dia membunuh seseorang yang tidak bersalah, ya. Dia membunuh seseorang yang masih suci, yang tidak berdosa, yaitu anak dia sendiri. Mungkin kita menganggap kada mungkin, tapi terjadi nggak terjadi, Pak? Terjadi. Ada orang yang paling ringan mereka menelantarkan lah, ditaruh dalam kardus kemudian dikasihkan ke orang, atau misalnya ke panti asuhan, ya. Itu pun juga tidak boleh, haram hukumnya. Apalagi dia membunuh, ya. Kan alasannya kenapa ditelantarkan ke panti asuhan, diberikan karena kan tidak mempunyai biaya, tidak mempunyai harta. Kemudian yang lebih parah lagi adalah ketika mereka membunuh anak mereka karena takut dari kefakiran dan kemiskinan. Rasul mengatakan, antaqtula waladaka khasyata an ya'kula ma'aka. Dosa besar setelahnya adalah engkau membunuh anakmu karena khawatir dia makan bersamamu. Berarti orang ini khawatir jatah rizkinya berkurang karena memiliki anak. Maka pemahaman sebaliknya, jangan khawatir, jangan takut rizki kita menjadi berkurang kalau kita memiliki anak, bahkan banyak anak. Ya, tidak boleh kita memiliki kekhawatiran terhadap rizki kita ketika Allah memberikan dan menghadiahkan anak kepada kita. Maka ini berkaitan dengan perkara pembunuhan atau berkaitan dengan masalah menumpahkan darah.
Dan ini juga termasuk dosa yang paling besar, ya. Dosa yang paling besar. Dan banyak sekali hadis bahkan dalil berupa ayat yang mengancam, ya, atau begitu besarnya bahaya bagi membunuh orang lain, apalagi membunuh anak sendiri. Di antaranya adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, la yazalul mu'min fi fushatin min dinihi ma lam yusib daman haraman. Seorang mukmin senantiasa berada dalam kelapangan. Nah, hati yang lapang, kelapangan, lapang rezeki kah, lapang ini kah, lapang itu kah, dalam agamanya, selama dia tidak menumpahkan darah yang haram. Perhatikan, di sini Rasul mengatakan seorang mukmin senantiasa berada dalam kelapangan dalam agamanya, ya, beragama lapang, hati yang lapang dan seterusnya, selama dia tidak menumpahkan darah yang haram. Ini menunjukkan bahwa menumpahkan darah orang lain membuat kita tidak lapang dalam beragama, membuat hati gelisahkah dan seterusnya. Kemudian dalil yang lain, Rasulullah juga pernah bersabda, la zawalud dunya ahwanu indallah min qatli muslimin bi ghairi haqqin, ya. Hadis ini juga dikeluarkan oleh Imam Tirmidzi. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sungguh hancurnya dunia. Nah, dunia ini hancur misalnya, itu lebih ringan di sisi Allah dibandingkan terbunuhnya seorang muslim tanpa hak. Nah, makanya kemarin ketika ada banyak meninggal dunia karena masalah bola kemarin, ya, maka timbullah postingan-postingan yang mengingatkan kepada kita bahwa hancurnya dunia ini itu lebih ringan di sisi Allah dibandingkan dengan terbunuhnya seorang muslim. Dan juga salah seorang sahabat juga pernah mengatakan di hadapan Ka'bah bahwasanya hancurnya engkau Ka'bah itu lebih ringan dibandingkan dengan terbunuhnya seorang muslim. Karena seorang muslim ini sangat bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala, ya. Bukankah bumi ini diciptakan untuk siapa? Untuk manusia, untuk muslim, ya. Maka tidak boleh seseorang itu, ya, menumpahkan darah, menzalimi muslim yang lainnya. Maka berkaitan dengan masalah darah ini, makanya kan dalam hadis, ya, yang pertama dihisab berkaitan dengan yang umum kita ketahui, amalan yang pertama dihisab apa? Salat. Itu berkaitan antara hak seseorang dengan Allah. Maka yang pertama dihisab apa? Salat. Kemudian yang pertama dihisab, yang pertama akan dipertanggungjawabkan antara manusia. Manusia dengan manusia adalah berkaitan dengan masalah darah. Berkaitan dengan masalah kezaliman. Itu yang pertama kali juga dihisab. Ketika berkaitan antara hak manusia dengan manusia yang lain, ya. Maka ini bukanlah perkara yang remeh. Kita aja menampar orang itu bahaya, ya. Ada kalau kita misalnya menjalankan aturan Islam ada kisosnya. Kemudian juga kalau seandainya kita mukul orang nih, orangnya enggak ridho, maka dia bisa menuntut di akhir itu cuma mukul, ya. Apalagi sampai dengan membunuh, ya. Maka ini adalah kezaliman yang paling besar setelah melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, makanya seseorang yang membunuh muslim itu bisa menyebabkan masuk ke dalam neraka jahanam. Diancam dengan neraka jahanam. Dalam hadis yang sahih yang dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Idza taqal muslimani bisayfayhima fal qatil wal maqtul finnar." Faqultu ya Rasulullah, hadzal qatil, fama balul maqtul? Qala innahu kana harisan ala qatli sahibihi. Rasul mengatakan, jika dua orang muslim saling bertemu dan masing-masing menghunuskan pedang. Nah, berjanjian lawan musuh, kita bertamuan sana aja. Bawa perang masing-masing. Nah, hendak saling apa? Bacok membacok. Maka yang membunuh dan terbunuh sama-sama masuk neraka. Yang membunuh, yang terbunuh sama-sama apa? Masuk ke dalam neraka. Otomatis kan ketika mendengar ini para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, yang membunuh jelas dia masuk neraka karena dia yang membunuh, melakukan pelanggaran.
Tapi kenapa yang terbunuh juga masuk ke dalam neraka? Nah, maka Nabi menjawab, yang terbunuh itu dia sudah berniat untuk membunuh saudaranya. Lalu dia lakukan niat tadi dengan dengan berperang, namun dia duluan yang terbunuh. Karena ada niat dia untuk membunuh, kemudian dia menjalankan niatnya tadi, cuma dia duluan yang keduluan terbunuh. Maka dua-duanya sama-sama terancam dengan siksa Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, maka ini harus kita jauhi dengan benar, ya, dengan hati-hati berkaitan dengan masalah menumpahkan darah seorang muslim. Jangan sampai kita bermudah-mudah untuk menzalimi saudara muslim yang lainnya, ya. Makanya kan kita ini diikat dengan persaudaraan. Maka konsekuensi dari persaudaraan adalah saling menolong, ya, saling mencintai, saling menyayangi. Sebagaimana kita punya adik, punya kakak, saudara kandung kita, otomatis kita menjaga, melindungi, memperhatikan, ya, menyayangi, dan seterusnya. Maka juga demikian seorang muslim, ya, itu saling bersaudara karena mereka diikat dengan persaudaraan keimanan dan keislaman. Maka kelazimannya dan konsekuensinya adalah saling menolong, saling menyayangi, saling memberikan manfaat, kebaikan, dan seterusnya. Kemudian, nah, ini kan umum ancaman dari membunuh. Apalagi yang dibunuh kerabat, apalagi yang dibunuh keluarga, apalagi yang dibunuh siapa? Anak sendiri. Maka tentu ini adalah dosanya lebih besar, ancamannya lebih besar. Seperti siapa? Dia membunuh anaknya sendiri. Maka selain dia membunuh seorang muslim, ya, apalagi bayi masih suci, ya, kemudian dia tidak berdosa, kemudian dia membunuh anaknya sendiri, berarti memutus tali silaturahim. Maka ini dosa di atas dosa, ya, kezaliman di atas kezaliman. Maka ini adalah tingkatan pembunuhan yang sangat berbahaya dan sangat sangat buruk, ya, ketika yang dia bunuh adalah kerabatnya, bahkan darah daging dia sendiri. Makanya ini sangat penting berkaitan dengan masalah takdir atau masalah tauhid. Seseorang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala tidak mungkin dia menenantarkan anaknya, ya. Tidak mungkin dia bahkan membunuh anaknya karena takut fakir dan miskin, ya. Makanya solusi di tengah umat ini berkaitan dengan masalah akidah. Kalau kita ingin benar-benar, ya, bisa tenang hidup, ya, kemudian juga bisa berkaitan dengan masalah rizki, maka fahamilah dan belajarlah masalah akidah. Terlebih bab masalah takdir Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dan perhatikan, ya, dia membunuh anaknya karena takut miskin, takut fakir, ya. Maka berarti kan alasannya adalah anak tersebut akan menjadi beban ekonomi dari orang tua. Nah, maka ini adalah bentuk suudzon dia, buruk sangkanya dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Berarti adanya anak menyebabkan ekonominya menjadi berkurang, menyebabkan rizkinya menjadi hilang atau berkurang. Ya, ini berarti dia berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Seakan-akan dia meyakini Allah tidak maha pemberi rizki. Nah, maka ini juga berarti dia berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'an Allah menyatakan wala taqtulu auladakum khasyata imlaq nahnu narzuquhum wa iyyakum inna qatlahum kana khit'an kabira. Surah Al-Isra ayat 31, firman Allah Subhanahu wa taala, dan janganlah kalian membunuh anak-anak kalian karena khawatir kemiskinan. Kata Allah, kamilah yang akan memberi rizki kepada mereka dan kepada kalian. Sesungguhnya membunuh mereka anak-anak ini adalah dosa yang besar. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahwa yang menanggung rizki mereka, bahkan kalian wahai para orang tua, adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini Allah memerintahkan kita jangan sampai takut miskin karena masalah anak. Entah misalnya anak banyak makan, gancang makannya sehari 5 kali sehari. Pakai ini jerbian, habis duit abah nah, berkurang. Nah, ini enggak boleh kita katakan demikian, ya. Kemudian atau misalnya anak pian bertambah pulang misalnya. Nah, kada sengaja aja. Pulang ya.
Kiapa kain aku mikir akan jarana. Bahkan berarti pian sudah berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka pian perhatikan ayat ini, yang menanggung rizki mereka adalah Allah Subhanahu wa taala. Kewajiban kita sebagai orang tua adalah ikhtiar, berusaha mencari rizki. Namun insya Allah kalau di Banjarmasin ini kedada orang nang mati kelaparan. Pasti makan aja pian. Ya. Walaupun makanan kita ini tidak semewah dan semahal orang lain, tapi insya Allah sangat jarang orang nang mati kelaparan. Nah, apalagi setiap minggu ada undangan dari kawinan atau akikah, tiap minggu pian makan daging. Orang kawinan kah, orang akikah kah, ada undangan misalnya, sekeluargaan tulakan, pian kawa makan seminggu sekali daging. Jadi tidak boleh kita khawatir terhadap rizki tadi. Terlebih juga berkaitan dengan masalah makanan. Kemudian, nah dosa yang ketiga di penghujung hadis ya, maka Rasul mengatakan berzina dengan istri tetangga. Berzina dengan istri tetangga. Kemudian berzina secara umum kepada siapapun kan dosa besar. Maka lebih besar lagi dia berzina kepada istri tetangganya. Nah subhanallah ya. Mungkin kita kada terbayangkan. Namun ada nggak kejadian? Ada ya. Ya, di zaman sekarang apa nang kada? Ya. Ada abah menzinahi anaknya. Ada paman menzinahi keponakannya. Ini subhanallah ya. Sangat miris di zaman sekarang ya. Bahkan kayak pembunuhan tadi ya. Anak membunuh abahnya, anak membunuh mamanya, subhanallah ya. Ini luar biasa di zaman sekarang. Makanya kan zaman itu semakin ke belakang, semakin jauh dari zaman Nabi, maka semakin banyak keburukannya. Semakin besar keburukannya ya. Dosa-dosanya juga bermacam-macam ya. Maka dalam hadis ini mungkin kita, asal ada mungkin bang, tapi terjadi ya. Ada orang yang selingkuh akhirnya berzina dengan istri tetangga. Makanya kan kalau kita ingin memutuskan pindah rumah, maka kaidahnya adalah al-jar qoblad dar. Perhatikan tetangganya sebelum kita pindah rumah. Ini tetangganya siapa ini? Kalau tetangganya bukan pemabuk, kalau jenang melepas baju di tengah jalan, khawatir anak perempuan kita kenapa-napa. Apalagi kan kita begawi dari pagi sampai sore. Ada nang begawi sampai lembur sampai ke malam hari, siapa yang menjaga anak pian? Bini pian di rumah ya. Makanya perhatikan tetangga-tetangga kita, siapa mereka? Jangan sampai mereka ini orang-orang yang tidak amanah ya. Kemudian para pelaku dosa-dosa besar ya, para pemabuk, kesian anak pian dan bini pian ditinggalkan merasa kada aman di rumah. Maka perhatikan tetangga pian sebelum memutuskan untuk pindah ke rumah. Dan berzina dengan istri tetangga ini juga adalah dosa yang sangat besar. Tetangga yang harusnya kita jaga ya, tetangga yang harusnya kita tunaikan haknya ya. Kan ada tuh hadis Nabi. Nabi kaitkan menghormati tetangga dengan beriman kepada Allah dan hari akhir. Rasulullah bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jahrahu." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka muliakanlah tetangganya. Nah, maka minimal atau kadar minimal kita menghormati tetangga, memuliakan tetangga, menunaikan hak tetangga adalah tidak mengganggu. Itu paling minimal sudah. Kita jarang memberikan makanan, jarang memberikan hadiah. Minimal apa? Tidak mengganggu. Dengan suara-suara, menyetel ceramah nyaring-nyaring. Ceramah Ustaz Hafiz pulang, nyaring bandarinya. Siapa itu jar? Maka ini mengganggu di waktu siang, di waktu tidur ya. Kita sudah tidak memberikan hadiah makanan macam-macam, namun minimal apa? Jangan sampai mengganggu tetangga. Apalagi misalnya lebih dari itu, parah dari itu adalah berzina dengan istri tetangga, subhanallah ya. Nah maka ini Masya Allah kejahatan yang luar biasa. Nah kemudian kita perhatikan redaksi dari hadis Nabi. Kan Nabi mengatakan antuzaniya halilata jarika. Engkau berzina dengan istri tetangga. Nah perhatikan Nabi mengatakan tuzaniya. Padahal kan berzina itu bahasa Arabnya apa? Zana yazni itu berzina. Tapi Rasul menggunakan timbangan fa'ala yuf. Ini yang belajar bahasa Arab ya. Fa'ala yufa'ilu zana yuzani. Rasul tidak mengatakan dengan antaznia, tetapi antuzania. Ya. Jadi kalau kita belajar sharaf, ada fi'il itu timbangan fa'ala yaf'ilu. Contoh zana yazni.
ada juga timbangan fa'ala yufa'ilu, contoh zana yuzani. Nah, maka ketika Rasul mengatakan demikian dengan menggunakan antuzania, engkau berzina dengan istri tetangga, itu menunjukkan bahwa istri tetangga ini ada apa? Ada juga kehendak keinginan dengan tetangganya. Berarti kan tetangga laki-laki ini merayu, menggombali sehingga dia mau untuk berzina. Nah, sehingga apa? Dia mau, perempuan ini, istri tetangga ini mau untuk berzina. Berarti ada tahapan-tahapannya. Sering ketemu kah misal, makanya hati-hatilah kita buat tetangga ya. Jangan sampai istri kita atau anak perempuan kita akrab dengan tetangga laki-laki ya. Jadi ada tahapan-tahapannya ya. Dia merayu-rayu kah, atau dia hanya awalnya menegur dulu. Kemudian senyum pulang. Ujung-ujungnya bepandiran. Ujung-ujungnya minta nomor HP. Ujung-ujungnya ketemuan. Akhirnya terjadilah yang tidak diinginkan ya. Makanya ini Rasul mengatakan dengan wazan fa'alai fa'ilu, berarti ada kehendak antara dua belah pihak ya. Ini konteksnya bukan istrinya diperkosa, enggak. Tetapi apa? Istrinya juga menginginkan yang demikian. Berarti kan ada tahapannya ya. Ketika suaminya pergi kerja, lalu tetangga laki-laki ini misalnya berbuat baik, mengantarkan makanan macam-macam, makanya kita tegaskan kepada istri kita, harus menjaga jarak dengan tetangga laki-laki atau juga kepada anak perempuan kita. Akhirnya akrab, ya, kemudian makan-makan di warung, ya macam-macam, akhir ketemuan, akhirnya bisa mereka berzina. Ya. Maka ini menunjukkan bahwasanya ya memang ya terhadap lawan jenis ini kita mudah untuk tergoda. Perempuan mudah tergoda dengan laki-laki, laki-laki juga mudah tergoda dengan perempuan. Ya. Nah, maka ini insya Allah ya. Kemudian berzina secara umum saja, ya bukan dengan tetangga ya, dengan pacar misalnya, maka itu adalah dosa yang paling besar. Apalagi misalnya dia berzina dengan tetangganya sendiri. Ya. Maka ini masya Allah ya. Dalam firman Allah Subhanahu Wa Taala, Allah menyatakan, wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, dan janganlah kalian mendekati zina. Nah, jadi wasilahnya itu dilarang, diharamkan sudah. Janganlah kalian mendekati zina. Apalagi memang langsung berzina. Ya. Maka kayak pacaran, teleponan, kemudian WhatsAppan, ya, mengarah kepada hal-hal yang negatif, maka itu diharamkan. Ya. Makanya kita laki-laki, ketika misalnya perempuan nih berbicara dengan kita, walaupun kita sudah beranakan 10 misalnya nih, pian sudah berbini 4, terkadang kita masih tergoda dengan perempuan tadi. Ya, makanya kalau kita berpandiran lawan perempuan itu dengan suara tegas, perempuan pun juga demikian, jangan mendayu-dayu, jangan dengan mengayun-ayunkan suara, dengan suara tegas. Kalau pian misalnya berteleponan dengan laki-laki, ada perlu hajat misalnya, atau misalnya berkomunikasi dengan laki-laki lawan jenis, maka dengan suara tegas, jangan suara yang memancing-mancing. Nah, dilembut-lembutkan, oh iya kah? Tapi orang kalua panjang ulang, ya kah? Ya. Maka ini harus dihindarkan. Ya, makanya kenapa azan itu laki-laki enggak perempuan? Karena kan mendayu-dayu azan, suara orang bisa terfitnah dengan suara perempuan. Maka pian yang berkomunikasi dengan perempuan, berjualan misalnya, maka dengan suara tegas, iya kah? Inggih boy. Jangan iya kah, inggih makasih. Sambil senyum pulang pian. Pian bungas pulang, orang bisa terfitnah. Ya. Maka ini harus diperhatikan ya, antara komunikasi dengan lawan jenis, maka perhatikan sikap, kemudian suara pun dengan tegas, ya, bukan dengan mendayu. Perempuan pun juga demikian. Karena kita laki-laki ini sangat mudah terfitnah dengan perempuan. Kan kita ini makhluk yang suka dengan visual, gambar. Mata kita ini sangat bermain bagi laki-laki ya. Makanya ketika perempuan itu keluar rumah, maka dia dibuntuti oleh syaitan. Ya, jadi syaitan itu sangat mudah membuat kita bermaksiat lewat mata dengan adanya sosok perempuan. Makanya kalau mereka keluar rumah wajib untuk menutup aurat. Ya, maka ini harus diperhatikan, jangan sampai kita terpancing dengan lawan jenis. Ya. Kemudian para ikhwas sekalian, nah maka jika terjadi nih perzinahan dengan istri tetangga, ya harusnya tetangga ini harus dijaga kehormatannya, dimuliakan dan seterusnya, maka tentu dosanya jauh lebih besar lagi. Ya. Dalam sebuah hadis yang lain. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Bukhari dalam kitabnya Adabul Mufrad. Jadi Imam Bukhari punya banyak kitab. Ya, ada Sahih Bukhari,
ada adabul mufrad, ada birrul walidain dan yang lainnya. Nah, yang disepakati ulama kesahihannya cuma Sahihul Bukhari. Adapun adabul mufrad, birrul walidain, maka diteliti dulu ya. Maka diteliti dulu kesahihannya. Adapun yang disepakati para ulama, yang ulama katakan asahul kutub ba'dal Quran, Sahihul Bukhari, kitab yang paling sahih setelah Quran adalah Sahih Bukhari. Itu cuma kitab beliau itu saja. Adapun selain beliau maka harus diteliti kembali. Ada sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dalam kitabnya Adabul Mufrad yang disahihkan oleh Syalbani. Rasulullah bersabda, la an yazniyar rajulu bi asyri niswatin aisaru alaihi min an yazniya bimraati jarihi. Nah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sungguh jika seorang laki-laki berzina dengan 10 wanita masih lebih ringan baginya daripada dia berzina dengan istri tetangganya. Tapi ini jangan jawab berarti ulang kada lawan orang aja. Kada jua intinya adalah ini yang paling berat sudah. Kalau dia berzina dengan istri tetangga. Maka ini ancaman yang begitu besar ya. Perhatian harus yang lebih besar berkaitan dengan menghormati dan memuliakan tetangga. Kenapa di sini tetangga? Karena memang kita sering berinteraksi lawan siapa? Tetangga, Pak. Nah, pian kalau rumah ada tetangga ya. Ini ada tetangga. Kemudian ketika kita berjamaah tetamu tetangga pulang. Makanya kan para ulama ini berbeda pendapat tentang mendefinisikan batasan tetangga. Ada yang mengatakan tetangga itu 40 kanan, 40 rumah kanan, 40 rumah kiri, 40 rumah depan, 40 rumah belakang. Berarti ini cakupannya sangat luas. Ada yang mengatakan batasan tetangga adalah kalau dia salat berjamaah bersama kita. Nah, karena kan yang biasa berjamaah siapa? Orang yang ada di sekitar situ. Kalau dia berjamaah di situ, sering di situ, berarti dia tetangga kita. Nah, ada juga yang mengatakan definisi dari tetangga adalah kalau dia mendengarkan azan. Kan toa itu kadang sampai satu kota Bang mendengar. Maka ketika dia mendengar azan, maka itulah tetangga kita. Nah, namun ketika dalam syariat tidak disebutkan batasan, jadi tidak ada dalil yang membataskan batasan dari tetangga, maka dikembalikan kepada kebiasaan. Nah, kebiasaan kita tetangga itu berapa rumah? Mungkin kalau 40 rumah kebanyakan, bukan tetangga kita, tetangga sebelah. Ya, mungkin 2 rumah, 3 rumah, 4 rumah itu masih kita katakan sebagai tetangga. Tapi kalau sudah 10 rumah, apalagi sudah dihelat dengan sungai, ya mungkin itu tidak disebut dengan tetangga. Maka dikembalikan kepada kebiasaan, kepada uruf ya. Maka itulah tetangga kita. Nah, maka ketika dia tetangga, maka ada hak yang khusus yang harus kita tunaikan sebagai tetangga. Makanya kan dalam sebuah hadis yang lain, Rasul menyarankan kepada kita, kalau kita memasak kuah, maka dibanyaki kuahnya. Ini adalah kadar minimal dari memberi makanan kuah aja. Mungkin pian kada tega memberi kuah, kuahnya wara. Maka pian iringi dengan patin kah, dengan haruan kah. Tapi Nabi menyarankan demikian, kalau seandainya hendak memasak, ya marokoh seperti gangan lah, banyaki kuahnya. Jadi kalau memberi lawan tetangga, ini adalah kadar minimal dari memberi makanan kepada tetangga. Lebih baik, lebih besar daripada itu. Ada kuahnya, ada lauknya, ya, ada mentahannya, ada sardennya, ada intalunya, subhanallah. Maka ini yang lebih dianjurkan ya, berbuat baik kepada tetangga. Kenapa demikian? Karena kita sering berselisih lawan tetangga. Apalagi sama-sama memiliki anak. Nah, anak kelahiran anak kita. Kadang orang tua ini enggak adil menyikapi kesalahan anak. Lalu dia membela anaknya pada anaknya salah. Akhirnya kita terhua lawan tetangga. Maka cara mendamaikan tadi adalah dengan saling memberi hadiah. Sehingga seseorang itu lunak dengan hadiah yang kita berikan. Wallahu a'lam bishawab. Ya, kita cukupkan sampai di sini. Semoga bermanfaat. Salah khilaf ulun mohon maaf. Kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Video ini dibuat atas partisipasi dari donasi Anda. Semoga menjadi amal jariah bagi Anda semuanya.